Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pelajaran kita mengkaji kitab At-Tuhfah al-Bahiyah ala mulakhasi qawaidul lughah al-arabiyah. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, tambahkan kita ilmu yang bermanfaat, serta hidayah untuk mengamalkannya, hidayah topik maupun hidayah bayan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan maf'ulun bihi. Kemarin kita juga pelajari disebut pula dengan istilah dzaraf. Ada istilah dzaraf zaman ataupun dzaraf makan. Dan berkenaan dengan materi kemarin, yang namanya maf'ul fi ataupun dzaraf ini nanti kurang lebihnya sederhananya adalah kata keterangan tempat atau kata keterangan waktu. Maka nanti isim yang menjadi dzaraf yang dinasabkan sebagai maf'ul fi nanti adalah isim-isim yang mengandung makna yang menunjukkan makna waktu ataupun tempat. Dan kemarin kita ada beberapa kelompok, baik itu yang isim zaman ataupun makan. Ada yang namanya dzaraf itu mubham, ada yang namanya mukhtas. Jadi ada mubham, ada mukhtas. Maksudnya mubham artinya dia tidak ada batasan yang jelas. Sedangkan mukhtas maka ada batasannya atau tertentu. Misalnya untuk yang mubham, untuk zaman seperti waktun atau zamanun, maka ini mubham, batasannya nggak jelas. Adapun yang mukhtas seperti misalnya zaman, ya saatun, ya kalau maknanya adalah jam, atau misalnya yaumun, ya 24 jam, usbu'un 7 hari, maka ada batasannya yang jelas. Adapun untuk isim makan yang mubham, seperti misalnya amama, fauqa, ya nama-nama arah. Adapun yang mukhtas seperti Korea, Madinah, ya desa kota itu kan ada batasan-batasannya. Ataupun terus mau juga baitun. Nah, jelas. Nah, untuk dzaraf zaman maka mutlak baik yang mubham ataupun mukhtas maka semuanya bisa digunakan sebagai dzaraf zaman. Adapun untuk dzaraf makan maka nanti hanya isim-isim yang mubham saja. Yang mukhtas tidak bisa langsung dinasabkan sebagai maf'ul fihi. Misalnya sakantu baitan, nggak boleh. Nanti harus dijarkan pakai huruf jarfi. Misalnya sakantu fi baitin. Ya hanya untuk dzaraf makan maka hanya yang mubham saja. Nah, untuk yang mukhtas maka tidak bisa. Namun meskipun tidak bisa menggunakan isim-isim yang mukhtas, nama-nama ukuran tempat seperti jarak misalnya mil, meter, maka ini bisa digunakan sebagai dzaraf makan. Nah, termasuk juga nanti yang bisa digunakan sebagai dzaraf zaman atau makan adalah isim zaman yang mustaq, yang berwazan maf'al atau maf'il, seperti makhrajun yang maf'al atau maghribun, masjidun. Akun ini juga sama bisa digunakan sebagai isim-isim dzaraf zaman. Tapi kalau nanti isim-isim mustaq ini
isim zaman atau isim makan atau zaman yang mustaq ini mau digunakan sebagai dhorof makan sebagai maf'ul fi, maka nanti ada catatannya. Ya, nah, mudahnya nanti kalau untuk yang zaman maka itu mutlak, semuanya bisa digunakan sebagai maf'ul fi. Adapun untuk yang isim-isim makan, maka yang bisa digunakan sebagai maf'ul fi itu nanti hanya yang mubham atau nanti nama-nama ukurannya ismul miqdar. Nah, baik itu yang kemarin. Sekarang kita masuk pada pengelompokan dhorof dari sisi tasarrufnya. Ada yang namanya nanti dhorof mutasarrif, ada istilah dhorof ghairu mutasarrif. Nah, istaku asafnya asal di kata asyarat badal mi'ah. Baik, al-mabhat ar-rabi bil maf'ul fihi qala al-mu'allif tanqasimu dhuruf az-zamani wa dhuruf al-makani ila al-alif dhuruf wa tasarrufat. Penulis mengatakan dhorof zaman ataupun makan terbagi menjadi dua. Di sini beliau berarti dari dua. Yang pertama dhorof yang mutasarrifah. Dan nanti yang kedua ghairu mutasarrifah. Dibagi menjadi dua. Dhorof itu satu mutasarrif, satunya lagi ghairu mutasarrif. Yang pertama yang mutasarrif. Beliau katakan wa hiya ma yusta'malu dhorofan wa ghairu dhorofin. Dhorof yang mutasarrif yaitu dhorof yang digunakan baik sebagai dhorof ataupun nanti sebagai selainnya. Jadi ada isim-isim yang bisa kadang digunakan sebagai dhorof dan kadang digunakan sebagai bukan dhorof. Maka isim-isim yang semacam ini namanya isim atau dhorof yang mutasarrif. Yang bisa digunakan baik sebagai dhorof ataupun selainnya. Ya, di antara yang termasuk kelompok-kelompok kata-kata yang termasuk dhorof mutasarrif seperti yang tadi dibaca. Yaum, syahrun, sana, dan seterusnya sampai syarkun dan gorbun. Nah, ini mereka adalah kata-kata yang termasuk mutasarrif. Kalau dia adalah dhorof, nanti dia dhorof yang jenisnya mutasarrif. Yang tidak melulu digunakan sebagai dhorof. Jadi nanti bisa sebagai mubtada, bisa sebagai fa'il atau yang lainnya. Ya, bukan semata-mata hanya dipergunakan sebagai dhorof. Ini maksudnya mutasarrif. Kemudian kata beliau, وَهَذِهِ الظُّرُوفُ يُمْكِنُ أَنْ تُسْتَعْمَلَ ظَرْفًا. Nah, jadi dhorof tadi, isim-isim di atas, itu mungkin bisa digunakan sebagai dhorof. Ailid dalalati, awlid jilalati juga boleh. Ala zamanin aw makanin. Ala zamani aw makani wuqu'il fi'li. Ya, itu nanti sebagai menunjukkan zaman ataupun makan. Yang menunjukkan kata kedatangan waktu ataupun tempat. Tempat dari berlangsungnya suatu pekerjaan. Wabitali, maka ya, dengan hal tersebut takunu mutasarrifatan bitibariha maf'ulan fihi. Takunu mansubatan bitibariha maf'ulan fihi. Maka kalau kata-kata tersebut menunjukkan keterangan waktu atau tempat, maka nanti ia menjadi mansub, dipandang sebagai maf'ul fihi. Ya, kenapa mansub? Karena sudah dinilai sebagai maf'ul fihi, sebagai wadah, tempat atau waktu berlangsungnya suatu pekerjaan. Seperti misalnya sa'azuruka yaumal jumu'ati. Atau boleh juga dibaca jum'ati juga boleh. Ya, aku akan mengunjungmu pada hari Jumat. Kalau tukar itu tuyuru sobahan, burung-burung berkicau
pada waktu pagi. Istamara zilzalu lahzadan. Ya, guncangan atau gempa ya, berlangsung sesaat, sebentar. Sirtu kilometron. Siap berjalan sejauh 1 kilometer. Atau yang terakhir, Dako ungsin syarqa karena Suwisi. Ya, Gunung Sinai, ya Sinai itu Gunung Sinai, atau Semenanjung Sinai. Dako terletak syarqa karena Suwisi. Ya, terletak di sebelah timur dari terusan Suez. Ya, Kona itu channel. Ya. Maka kita lihat di situ ada beberapa kalimat seperti yauma, kemudian sobah, serta lahlo, kilometron, dan syarko. Makanya termasuk tadi isim-isim yang digunakan sebagai dorong janji. Nanti kita dapati mereka ini kelompok yang mutasorif. Nah, ini contoh ketika mereka digunakan sebagai dorong. Bisa mulai ghairu dzarfin. Sebagaimana bisa juga digunakan selain sebagai dzaraf. Wabitali tu'rabu bihasabi waqi'a jumlah. Dan nanti kalau dia digunakan sebagai dzaraf dengan hal tersebut, maka nanti di i'rabnya sesuai dengan kedudukannya atau posisinya di dalam kalimat. Ya nanti bisa jadi mubtada ataupun yang lainnya. Contohnya, kilometro alfu mitrin. 1 kilo itu alfu mitrin, 1000 meter. Ya. Atau ja'a yaumul jumu'ati. Hari Jumat telah datang. Sama lainnya, asyarku mahdud abyani samawiyati. Ya, timur adalah tempat kemunculan agama-agama langit, maksudnya agama-agama samawi. Ini yang dimaksud ya seperti agama Islam, Nasrani ataupun Yahudi. Meskipun demikian, lebih tepat kalau kita katakan agama langit itu agama samawi, ya cuma Islam aja. Karena Nasrani agama Yahudi sudah mengalami penyimpangan. Artinya bukan agama samawi lagi. Kalau dimaksudkan yang telah mengalami penyimpangan, maka tidak tepat dikatakan mereka itu Yahudi, Nasrani itu termasuk agama samawi. Kecuali yang diturunkan kepada Nabi Isa ataupun Musa, Daud, maka ini agama samawi. Baik, berkenaan dengan tadi dzarf mutasorif, pada contoh sebelumnya sirtu kilometron, maka kata kilometer di situ digunakan sebagai dzaraf, maka mansub. Ya. Adapun pada contoh yang di bawah, kata kilometru dirofakkan. Nah, dia ada sebagai isim diletakkan di awal mengawali jumlah. Kemudian dia adalah kata yang diberi keterangan dengan khobar. Nah, rofa sebagai mubtada. Atau kata yaum pada saat zuruka yaumal jumu'ati dinasabkan sebagai maf'ul bihi. Dzarf zaman. Tetapi pada jumlah ja'a yaumul jumu'ati, nah, ja'a fi'il. Nah, siapa yang ja'a atau apa yang ja'a? Yaumu al-jumu'ati. Hari Jumat lah yang datang. Maka dia di situ kata yaum bukannya sebagai dzaraf, tetapi sebagai fa'ilnya ja'a. Dan pula kata syarku sebelumnya tadi syarku qanati Swiss. Nah, sekarang pada contoh yang kedua asyarku mubtada. Maka inilah yang dimaksud dengan dzaraf mutasorif. Nah, pada suatu kalimat
dia digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu ataupun tempat. Ya, jadi dorof. Di tempat lain, pada jumlah yang lain, ternyata kita dapati kalimat tersebut, kata-kata tadi digunakan sebagai bukan dorof, entah mubtada, khobar, fa'il atau yang lain. Maka kalau ada suatu kata, kadang dia digunakan sebagai dorof, kadang bukan selain dorof, maka kata tersebut nanti namanya dorof mutasarrif. Yang bisa digunakan sebagai dorof, kadang-kadang digunakan sebagai yang lainnya. Nah, insya Allah jelas. Dan ini cukup banyak. Nah, alfa, dorof yang ghairu mutasarrifah. Nah, alfa, ghairu mutasarrifatin. La tusta'malu illa dorofan. Yang kedua, dorof-dorof yang disebut ghairu mutasarrif. Maka ini adalah dorof yang tidak digunakan kecuali hanya sebagai dorof saja. Ya, isim yang masuk kelompok ini, maka tidak dapati maka maknanya, penggunaannya itu senantiasa hanya sebagai kata keterangan saja. Baik itu keterangan tempat ataupun keterangan waktu. Ya, tidak nanti jadi mubtada atau yang semacamnya. Dipakainya hanya sebagai dorof saja. Ini namanya ghairu mutasarrifah. Dia tidak fleksibel. Dia hanya sebagai dorof. Nah, di antara yang termasuk dorof-dorof ini seperti isim ini ghairu mutasarrif ya. Hanya digunakan sebagai dorof, maka enggak apa antum bacanya nasab aja semua. Kina, ba'da, asna, akhilala, tiwala, marokna, foko, dan seterusnya. Karena hanya digunakan sebagai dorof, dan dorof itu mansub. Ya meskipun mungkin ada yang akan berbeda pendapat. Misalnya kata hinun, kata hin itu kan bisa bermakna waktu, ya hinun. Al-hin maknanya al-waqt, waktu. Kadang-kadang kata ini tidak digunakan sebagai dorof. Ingin pula tadi ada kata haula misalnya, artinya sekitar. Tapi kalau ada bermakna daya atau upaya, maka tidak mesti dia itu hanya digunakan sebagai dorof. Kata ini nanti malah jadi yang lain. Nah, yang sering kita baca misalnya la haula wala quwata. Nah, di situ kan haulanya bukan dorof. Nah, isim lah. Tapi yang menjadi garis bawah, bahwasanya dorof ada yang mutasarrif, yang tadi kita bahas, dan yang kedua ada yang namanya ghairu mutasarrif. Nah, kelompok yang disebut dorof ghairu mutasarrif ini nanti penggunaannya hanya sebagai maf'ul fi saja. Antara dorofnya zaman atau dorofnya makan. Tidak digunakan pada tempat yang lain. Nah, kata beliau, wa dzuruful mazkuratu takunu daiman mansubatan 'ala dzarfiyyati. Aynama waqa'at fil kalami. Dzaraf yang disebutkan di atas yang tadi dibacakan, yang termasuk dzaraf ghairu mutasarrif, itu senantiasa dinasabkan sebagai dzaraf, sebagai maf'ul fihi, dzaraf zaman ataupun makan. Aynama waqa'at fil kalami, dimanapun dijumpai dalam kalimat. Ya. Bacalah dengan bacaan nasab. Imma antaqa'a maf'ulan fihi. Baik semata-mata hanya sebagai maf'ul fi, ini tadullu ala zamani aw makani wuqu'il fi'li. Yaitu maksudnya yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat terjadinya suatu pekerjaan. Wa takunu masbuqatan bi fi'lin. Itu biasanya terletak setelah fi'il. Yang bitali takunu mansubatan. Ya, kalau dia terletak sebagai maf'ul fi, menunjukkan keterangan waktu tempat berlangsungnya suatu pekerjaan, tapi datangnya nanti setelah fi'il,
Semata-mata sebagai maf'ul fi, maka nanti dinasabkan. Seperti tadi rotu apa sahabi. Ya, pesawat-pesawat tersebut terbang di atas awan. Ya, pokok narfu makanin maf'ulun fihi. Maf'ul fi, keterangan tempat, maka ya dinasabkan. Mansubun bil fathah. Atau nanti dia itu sebagai maf'ul fi, tetapi juga datangnya itu sebagai penyempurna kalimat, ya, sebagai khobarnya mubtada misalnya. Atau nanti dia itu sebagai naat atau sifat, tapi bukan naat yang mufrad, tapi naat yang ghairu mufrad. Ya, khobar kan ada yang ghairu mufrad, naat juga ada yang ghairu mufrad, atau pembahasan yang telah lalu. Ya, berupa sibuk jumlah itu dhorof. Nah, baik dia semata-mata sebagai dhorof, atau maupun dia nanti sebagai dhorof yang digunakan sebagai sibuk jumlah berupa khobar ataupun naat, maka nanti lafaz tersebut pasti dinasabkan. Maksudnya demikian. Nah, cuman nanti ada tambahan keterangannya, mansubat ya, bifi'lin mahdzufin wujuban. Meskipun kalimat asalnya nggak kelihatan secara lahir, ada fi'ilnya. Misalnya al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Nah, surga ada di bawah kaki para ibu. Kalau dalam bahasa kita, salah tak kaki ibu. Nah, aqdam atau qodamun ini jamak dari qodamun, itu kaki bagian bawah. Ya, kadang-kadang bersamakan telapak kaki ibu. Nah, tahta dalam kalimat tersebut darfu makanin. Nah, maka sebagai dhorof dinasabkan. Kemudian dia mudhof kepada kata al-ummahati. Ya, tahta mudhof kepada akad untuk mutafil lain. Tapi tahtanya itu dhorof makanin. Cuman dhorof ini tidak semata-mata dhorof saja. Nah, dia datang dalam kalimat sekaligus sebagai bagian kalimat yang menyempurnakan mubtada, ya, berupa khobar sibul jumlah. Maka boleh antum tambahkan keterangan ya kata itu dhorof makan mansub fi mahali raf'in sebagai khobar. Itu kalau menurut pembahasan yang dulu. Tapi kalau mau lebih rinci, maka nanti sebenarnya khobarnya itu bukan sibul jumlahnya, tapi ada susunan lain yang dihapus. Nah, di sini berupa fi'il mahdhuf. Ya, takdirnya tastakiru. Jadi seolah-olah kalau mau utuh ditambahkan semuanya jadinya al-jannatu tastakiru tahta aqdamil ummahati. Cuman tastakirunya tidak disebutkan. Nah, dulu pernah kita bahas sebelum jumlah di awal, kemudian juga diulang pada pembahasan khobar ataupun naat tentang sebelum jumlah. Atau misalnya marartu bi rajulin indaka. Nah, saya bertemu dengan atau melewati seorang laki-laki yang di sisimu. Maka indaka ini indah dhorof. Ya, maksud tadi dhorof ghairu mutafarrid. Nah, tapi di sini tidak semata-mata sebagai dhorof saja. Tidak sama. Tapi dia sebagai sibul jumlah. Ya, sibul jumlahnya ini adalah naat untuk rajul. Maka fi mahali jarin. Atau kalau mau mengikuti contoh pada kalimat di sini, keterangan tambahan penulis, maka ini
naatnya sebenarnya bukan sibul jumlahnya, tetapi ada yang dihapus. Nah, di sini di fi'lin mahdhufin juga. Nah, soal kita lengkapnya marartu bi rajulin yastakiru atau istaqarra indaka. Ya, jumlah inilah yang menjadi naatnya. Kalau tadi di atas sebelumnya, nah, jumlah yastakiru itulah sebagai khobarnya. Nah, ini ada dua maksud dulu yang pernah kita jelaskan. Bahwa sebenarnya ada yang mengatakan sebuah jumlah itu adalah sebagai khobar atau naatnya. Tapi ada juga yang mengatakan sebenarnya yang menjadi khobar atau naat itu sesuatu yang dihapus. Ya, fi'il yang dihapus. Ada jumlah yang dihapus. Kalau kuliah, pada pembahasan luar mutasarrif ini yang penting, kalau ada dzaraf, luar mutasarrif sudah lakukan saja. Entah dia semata-mata datang dalam kalimat hanya menunjukkan keterangan waktu atau tempat, ada fi'il, kemudian dia menerangkan waktu atau tempat fi'il itu berlangsung, atau nanti dia juga sekaligus datang sebagai sibul jumlah, khobar, ataukah naat, atau nanti juga hal misalnya. Ya, itu tidak penting pada bab ini. Yang penting, kalau ada dzaraf ghairu mutasarrif, maka nasabkan saja. Karena memang dzaraf-dzaraf ini hanya digunakan sebagai maf'ul fi saja. Nah, itu garis bawahnya. Nah, tidak usah dibingungkan dengan rincian dari penulis. Tapi kalau bisa membedakan itu lebih bagus. Nah, ya tadi yang mutasarrif kadang bisa sebagai maf'ul fi, kadang digunakan sebagai yang lainnya. Ada kelompok yang dzaraf yang tadi disebut penulis termasuk kelompok ghairu mutasarrif, maka nanti penggunaan yang pasti hanya sebagai dzaraf saja. Atau sebagai maf'ul saja, nasabkan. Nah, itu aturan umumnya. Nah, sekarang masuk ke bagian catatan. Malqudatun, catatan seputar dzaraf atau maf'ul fi. Yang pertama, yajuzu jarrul dhurufi ghairil mutasarrifati bimin. Boleh kita menjarkan dzaraf. Jadi aturannya keterangan waktu atau tempat penamalan yang dzaraf itu nanti hukumnya dinasabkan. Nah, dia harus mansub. Tapi boleh nanti dia dijarkan. Nah, dengan huruf jarmin. Nah, cuma nanti kalau sudah dijarkan dengan huruf jarmin, maka nanti tarkibnya kalau mengi'rab maka sudah bukan di'rab sebagai dzaraf lagi. Nah, nanti isi majrur. Meskipun maknanya tidak memengaruhi, ya maknanya ya langsung saja diterjemahkan sebagai keterangan. Misalnya kul kulun min indillahi atau sirtu min waraihi. Ya, tetap saja tidak terlalu jauh dari keterangan waktu ataupun tempat. Ya, contohnya tadi kul kulun min indillahi, ya, katakanlah semuanya berasal dari sisi Allah. Nah, pada jalan kaki ada contoh i'rabnya kul amrin mabniyun ala sukun. Kulun mubtada' marfu'. Nah, rafa'nya alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Wa maqulul qawli maqul. Ya, kita belum belajar ya. Ya, kita cukup sini aja sampai akhir aja i'rabnya. Nanti maqul qaul ini kurang lebihnya nanti di mahal nasbin, maqul bi. Tapi dia maqul dari kata qala yaqulu atau qaul. Nanti kalimat setelah kata qul, qala yaqulu atau masdarnya qaul, nanti kalimat setelahnya itu nanti jumlah hikayatnya di mahali nasbin. Ya. Intinya itu nanti, tapi kita belum belajar. Nah, langsung aja ke bawahnya. Ya, intinya kata qul yang pertama itu kan fi'il sama fa'il. Ya. Fa'ilnya sudah mustatir takdirnya anta wujuban. Kemudian setelah itu ada kata kulun min indillahi. Ya, ini jumlah ismiyah. Ada tadi kulunnya mubtada. Kemudian min yang nanti harfu jar. Setelah itu ada indillahi. Ini yang kita bahas. Asalnya indah itu dzaraf.
Ya, indallahi semestinya, tetapi didahului oleh huruf jar min, maka boleh dijarkan. Jadilah min indillahi mennya huruf jar, indi nanti ismun majrurun. Kemudian dia mudhaf kepada lafaz jalalah. Ya Allah ismu jalalah mudhafun ilaihi majrur. Dan jarnya itu kasrah dhahirah fi akhirih. Ya, nanti indallahi asalnya. Tapi kalau kemudian huruf jar min, ya, nanti tarkibnya ismun majrur. Contoh lain seperti sirtu min waro'ihi, ini juga sama. Sirtu fi'il fa'il, minnya huruf jar min, waro'ihi. Nah, karena sudah dijarkan oleh min, maka tarkibnya bukan dorof. Kami nanti tarkibnya, nah, ismun majrur. Ya, catatan, dorof itu hukumnya mansub, tetapi nanti boleh nanti kalau dia dimasuki al jar min, nanti hukumnya jadi majrur. Nah, itu catatan yang pertama. Yang kedua, hunaka ba'du hurufin mabniyatin. Nah, di sana ada dorof itu dia tidak mu'rab, tapi ada yang mabni. Mabni la yataghayaru akhiruha bitaghayyuri mawqi'iha fil kalam. Ya, untuk akhir yang tidak berubah meskipun nanti amil yang masuk ke badannya berbeda-beda. Ya, begitu aja terus. Tetap seperti haitu, amsi atau al-ana. Maka nanti ini termasuk dorof yang mabni. Kalau yang mu'rab tadi sebagai dorof mansubkan. Tapi kalau mabni seperti ini, maka jangan, oh dia dorof mansub, tidak. Tapi kita katakan, misalnya haitu, ya dorof, tapi mabni ala domi, fi mahali nasbin. Atau amsi, ya dorof pun mabni ala kasri, fi mahali nasbin. Al-ana, nah, itu dia tidak mansub. Al-ana ini mabni ala fathi fi mahali nasbin. Mayoritasnya mu'rab, nah, silakan sebagai dorof dinasabkan, tapi sebagian kecil itu mabni, maka kita katakan fi mahali nasbin. Nanti ada tambahan keterangan mengenai dorof-dorof yang mabni ini ada babnya. Nanti ketika membahas isim-isim mabni. Catatan berikutnya al-jim al-ismul ladzi yali ayya dharfin yakunu da'iman majruran fi ibarihi mudhafan ilaihi. Isim yang datang setelah dorof yang manapun itu, maka senantiasa majrur. Ya, dinilai sebagai mudhaf ilaihnya. Nah, catatan daiman ini perlu menjadi perhatian. Memang seringkali dorof itu nanti mudhaf kepada isim yang lain. Sebagian dorof memang malah digunakan yang sebagai mudhaf. Nggak bisa dia kalau nggak mudhaf. Tetapi ini bukanlah suatu keniscayaan. Nah, bisa jadi nanti setelah dorof itu bukan isim yang majrur. Tergantung nanti ya, dorofnya itu mudhaf atau tidak. Kalau misalnya istaiqadha sobahan zaidun, maka sobahan dorof, tapi isim setelahnya kan fa'il. Nah, maka nanti ini dilihat dulu. Yang memang sering kali dorof, isim yang didorof itu mudhaf. Apalagi sebagian dorof itu pasti penggunaannya dalam bentuk mudhaf. Nah, seperti ba'da qabla itu kan dia bentuk mudhaf ilaih. Maka setelahnya mudhaf ilaih majrur. Tetapi ini dicek dulu. Nah, kemudian ada al-huluma ala ba'di durufi. Terkadang sebagian dorof itu dimasuki oleh lafaz ma.
Ini ada ma yang masuk kepada dorof. Tapi misalnya masuk kepada inda, hina, qabla, ba'da, duna. Ini nanti dibaca indama, hinama, qablama, ba'dama. Yang ma ini dia bukan ma isim mausul. Tapi ma-nya ini takunu zaidatan. Hanya tambahan saja. Ya, mirip-mirip dulu pada pembahasan sebelumnya ada istilah zaidah. Ya, dulu. Jadi ada ma zaidah masuk kepada sebagian dorof. Seringnya masuk kepada tadi yang dicontohkan. Maka sebagai ma yang zaidah la tu'athiru alaiha. Maka huruf tambahan ini tidak mempengaruhi dorofnya. Tidak mempengaruhi mereka. Wala takufuha an amaliha. Tidak pula dia bisa mencukupi dorof dari kebutuhannya, dari amalannya. Misalnya ada dorof butuh kepada isim lain. Dia itu penggunaannya mudhof. Ya, beramal. Nanti isim setelahnya majrur. Maka ma ini tidak mempengaruhi, tidak mencukupkan dari kebutuhannya tadi. Nah, dia cuma sekedar tambahan saja. Ya, maksudnya kata beliau, anna hadhihi dhurufa tadillu mansubatan wa yadillu lismu alladhi qad yaliha mudhafan ilaihi majruran. Ya, huruf ini ya, tetap dia tidak dipengaruhi hurufnya, hurufnya tetap mansub. Kemudian nanti kalau ada isim setelahnya yang merupakan mudhaf ilaih, nah, dijarkan. Nah, ma-nya tidak bisa mencukupi sebagai mudhaf ilaih. Nah, nanti tetap dia ada isim setelahnya, itulah mudhaf ilaihnya. Misalnya rojautuhu an yahdura nama ta'khirin. Saya mengharapkan dia an yahdura untuk hadir nama ta'khirin tanpa terlambat. Maka nanti kita lihat ta'khirin ya, tetap dia dibaca majhur. Kenapa majhur? Karena ta'khirin di situ nanti dia adalah mudhaf ilaihnya. Mudhafnya apa? Mudhafnya bukan ma, tetapi dunanya. Duna di sini dia mudhaf kepada ta'khirin. Ma-nya itu zaidah, tambahan saja. Tidak mempengaruhi i'rabnya duna, tidak pula mencukupi kebutuhannya duna terhadap mudhaf ilaih. Duna tetap butuh mudhaf ilaih, yaitu ta'khirin. Ya, jadi dunama, dunanya dharfun mansubun, ma-nya zaidah, zaidatun, ta'khirin mudhafun ilaihi majrur. Ma yang masuk kepada dhorof yang dia bukan isim mausul misalnya namanya ma zaidah, maka nanti setelahnya jarkan aja kalau dia dhorof yang butuh kepada mudhaf. Nah, kemudian catatan yang terakhir ada beliau yajuzu idhafatu ya'in musyaddadatin ila asma'il jihatil arba'. Musyaddadah kepada isim jihah, ya isim yang menunjukkan keterangan arah dengan nama arah, isim arah yang 4, ya utara, selatan, barat, timur. Ya, maksudnya itulah utara, barat, timur, seperti Syamal, Janub, Syarq, serta Gharb. Itu kan utara, selatan, timur, barat. Nah, boleh nanti kata-kata ini ditambahkan di akhirnya ya muqaddadah. Jadinya nanti bukan Syamala tapi Samalia, Janubia, Syarqia, atau Ghurbia. Seperti pada contoh, Yakus Saudanu Januba Misra boleh. Ya, Janubanya mudhaf, Janubanya itu dhorof. Atau boleh pula Yakus Saudanu Janubia Misra.
Ya, negeri Sudan terletak di sebelah selatan Mesir. Ya, boleh kita katakan Januba Misra. Boleh pula nanti Janubia Misra. Ya, sama-sama nanti Januba maupun Janubia itu targetnya sebagai darfu makan. Itu maf'ul fihi. Ya, sama aja. Baik, kemudian pembahasan dorof. Misalnya mudah ya, untuk dorof itu yang penting maksudnya adalah kata keterangan waktu atau tempat. Ini ada istilah mubham, mukhtas, kemudian nama ukuran. Nanti ada yang dorofnya zaman, ada yang dorofnya makan, ada yang mutasarrif, dan ada yang ghairu mutasarrif. Ada pertanyaan, akan Ustadz mohon ulang penjelasan alasan dorof dibedakan yang mubham dan mukhtas. Ya, mubham itu maknanya tidak ada batasan yang jelas. Seperti qabla, ba'da, sebelum dan setelah. Ini kan batasannya masih terlalu luas. Atau kata waktun, kata waktu. Ini kan batasannya nggak ada. Adapun yang mukhtas artinya ada batasannya. Ya, seperti misalnya kalau zaman itu seperti yaum, hari, ada 24 jam. Syahrun, 29 atau 30 hari. Kemudian sana ada 12 bulan. Nah, ukurannya kan ada batasannya yang membatasi maknanya. Itu namanya mukhtas. Kalau itu mubham, batasannya nggak jelas. Mukhtas ada batasannya. Nah, untuk keterangan waktu itu nanti mau mubham mau mukhtas boleh langsung dinasabkan sebagai maf'ul fihi. Dhahabtu sobahan boleh. Sausafiru yauman boleh. Itu yang mubham. Yang mukhtas misalnya tadi ya yauman tadi ya, yang mukhtas. Dia mubham ataupun yang mukhtas itu langsung aja dinasabkan boleh. Mutlak untuk yang keterangan waktu. Tapi untuk yang keterangan tempat itu hanya yang mubham yang bisa dinasabkan secara langsung. Misalnya kumtu amama al-ustadzi, amama boleh langsung dinasabkan. Adapun yang mukhtas misalnya kumtu baita Zaidin. Maksudnya saya berdiri di rumahnya Zaid. Nggak boleh kumtu baita Zaidin. Nah, ini artinya kata bait yaitu kata yang mukhtas. Ada batasannya kan, kalau rumah itu ada batasannya kan. Ada bentuknya lagi. Nah, ini bukan mubham, ini mukhtas. Maka ini tidak boleh dinasabkan meskipun menunjukkan tempat. Nggak boleh jadi nasab sebagai dhorof makan atau maf'ul fihi. Ya, untuk keterangan tempat maka harus yang mubham. Yang mukhtas nggak boleh dinasabkan langsung. Tapi nanti ya, karena yang namanya dhorof itu punya takdir makna fi. Kalau kita mau mengatakan di rumahnya Zaid, maka tinggal pakai huruf jar fi aja. Nah, kumtu fi baiti Zaidin. Itu maksudnya. Karena dhorof itu mengandung makna fi. Nah, kalau mau dinasabkan langsung untuk zaman boleh mubham atau mukhtas. Tapi untuk makan itu hanya mubham saja yang boleh langsung dinasabkan. Adapun yang mukhtas maka nanti harus dijarkan pakai fi. Nah, jelas ya? Untuk yang pertama tadi. Di sini bertanya beberapa ayat terdapat kata qabla didahului oleh min tapi tidak majrur.
Kalau qabla pasti sebelumnya nggak ada min ya. Kalau ada min pasti nanti min qabli. Adapun kalau di sini ada qabl didahului oleh huruf min tapi tidak majur, kemungkinan bacanya qablu ya. Min qablu misalnya. Ini nanti ada pembahasannya di isim mabni. Ya, min qablu. Naam. Min qablu itu di situ mabni ala dhammi fi mahali jarin. Ya, dia bukan marfu. Memang tidak majrur karena dia mabni. Tapi dia mahal i'rabnya tetap jar karena min. Jadi min qablu misalnya pada ayat terdapat min qablu, maka nanti minnya huruf jarin. Qablu itu ismun mabniun ala dhammi fi mahali jarin. Dan nanti ada istilah ya. Mabni itu ada dua. Memang aslinya mabni. Ada yang mabninya itu insidental. Karena kasus-kasus tertentu. Ya, mungkin dulu pernah belajar ada munada mabni, ada pula isimlah itu mabni. Padahal isilnya misalnya rojulun, mu'rab, tapi pada pembahasan isimlah nanti bisa jadi la rojula fidari. Rojula mabni alal fathi. Nah, ini juga sama pada bab dorof, juga ada yang seperti itu. Aslinya dia adalah kata yang mu'rab. Ya. Tadi ya, qabla itu mu'rab. Dia dorof, ghairu mutasarrif, mansub penggunaannya. Atau nanti majur kalau ada min. Tapi ini dia termasuk kata yang nanti butuh mudhof ilaih. Dia selalu mudhof. Nah, ketika dia dihapus mudhof ilaihnya, dihapus mudhof ilaihnya atau tidak disebutkan, tapi sambil meniatkan adanya mudhof ilaih di situ, maka nanti cara bacanya dimabnikan. Dia jadi mabni. Ya, nanti pada babnya. Nah, ringkasnya, kenapa min qablu kok tidak tambah majrur? Karena memang dia tidak mu'rab. Dia itu mabni ala dhammi fi mahali jarin. Mabninya karena keadaan tertentu tadi dihapus mudhof ilaihnya sambil meniatkan adanya mudhof ilaih tanpa menentukan apa, maka dia jadi mabni. Fi mahali jarin karena didahului oleh huruf jar. Nah, ya ringkasnya min qablu itu disitu mabni ala dhammi fi mahali jarin. Kenapa kok mabni? Ya, tadi penjelasannya. Tapi nggak usah diperdalam dulu. Intinya qablu itu dia memang di sini mabni ala dhammi, tapi tetap mahalnya jar karena ada min. Nah, asalnya mu'rab, tapi pada kondisi tersebut dia mabni. Nah, demikian saja dulu untuk pelajaran malam hari ini. Berikutnya adalah pembahasan. Nah, sebagai penutup, ringkaskan kembali. Tadi ada sila, mubham, dan mukhtas. Ya, dzarf itu intinya keterangan waktu atau tempat yang menunjukkan wadah yang mewadahi atau sebagai keterangan tempat atau waktu terjadinya suatu pekerjaan. Kalau keterangan tempat yang namanya dzarf makan, kalau keterangan waktu namanya dzarf zaman. Ya, untuk yang dzarf zaman, ya semua isim yang menunjukkan waktu itu bisa digunakan sebagai dzarf, bisa dinasabkan. Ya, tanpa huruf jarfi di. Nah, di antara mana huruf jarfi kan dzarfiyah. Tapi tanpa huruf jarfi ya bisa dinasabkan sebagai dzarf zaman. Tapi kalau untuk keterangan tempat, maka yang boleh dinasabkan secara langsung itu ya hanya yang mubham atau nama-nama jarak, ismul miqdar. Kalau dia bukan mubham, dia isimnya mukhtas, maka nanti untuk menunjukkan keterangan tempat harus pakai huruf jarfi. Kemudian sebagian dzarf itu, sebagian isim itu bisa digunakan sebagai dzarf pada suatu waktu,
pada waktu yang lain digunakan sebagai selain dzaraf, namanya berarti mutasarrif. Tapi sebagian kata hanya kita dapati dia digunakan sebagai dzaraf saja, maka ini namanya ghairu mutasarrif. Ya, dzaraf ada dua, mutasarrif dan ghairu mutasarrif. Dan nanti juga dzaraf itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mayoritasnya mu'rab. Maka kalau sebagai maf'ul fihi, dzaraf zaman atau makan, nah silakan dinasabkan. Kalau dia itu dzaraf yang mabni, maka yang mabni ala dhammi, ala al-fathi atau ala al-kasri, tapi fi mahali nasbin. Nah, yang mabni ini ada yang memang tulen mabninya, tapi ada juga yang mabni itu karena kondisi tertentu. Seperti tadi contohnya, qabla itu mu'rab, yang mansub, dia ghairu mutasarrif. Dan nanti boleh dijarkan dengan huruf jar min. Ya, min qabli. Yang misalnya qablahu atau min qablihi. Tapi terkadang dalam kasus tertentu dia jadi mabni. Ya, asalnya mufrad tapi mabni. Nah, seperti tadi min qablu. Ya, ala kulli hal dzarf itu karena waktu atau keterangan tempat hukumnya mansub. Yang mu'rab dinasabkan, kalau dia mabni maka mabni fi mahali nasbin. Nah, dan amilnya itu adalah fi'il ya. Dan tadi dia mewadahi berlangsungnya fi'il dari sisi waktu ataupun tempatnya. Nah, kita coba terlebih dahulu pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dimudahkan untuk memahami sehingga bisa menerapkannya untuk mempelajari agama kita yang bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab. Ya, baik itu Al-Quran, Al-Hadis ataupun kitab-kitab para ulama. Yang mana kalau kita mempelajarinya dari bahasa terjemahan itu tidak akan sempurna dalam menangkap maksud pesan yang dibawa. Akan lebih mengena, lebih utuh pesan kita terima, kita dapati dari nas-nas syariat itu kalau kita memahaminya dari sisi bahasa Arabnya. Ya, tidak sama dengan bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Arab itu nanti ada zauqnya, ada rasanya. Ya, jazakumullah khairan ala istimamikum. Kita baca asfa minni, astaghfirukum jami'an wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.